Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dengan saya Bu Ari Masyita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi Meyakini Hari Akhir dengan Mawas Diri. Sesuai dengan judul pada hari ini, meyakini hari akhir merupakan salah satu rukun iman, yakni rukun iman yang kelima. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Pada slide yang ketiga ini, sesuai dengan gambar atau tampilan yang sudah tertera di monitor, kita bisa melihat penampakan bumi yang dipenuhi dan diselimuti oleh api yang membara dan menandakan bahwa hancurnya alam semesta dan berakhirnya kehidupan umat manusia yang ada di bumi dan seluruh alam dan seisinya. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-Qari'ah yang merupakan arti dari hari kiamat sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jika kita mendalami serta memaknai dari isi kandungan surah Al-Qari'ah ini, kita bisa lebih meyakini lagi dan lebih mawas diri terkait dengan datanya hari akhir itu. Oke, next. Selanjutnya ada juga di Quran surah Al-Hajj ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu ma fil kubur. Jadi ini ayat tentang kepastian hari kiamat itu sendiri, dan bagi umat Islam kita pastinya percaya dengan datangnya hari akhir. Oke. Jadi kiamat itu sendiri dibagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Sekali lagi ibu ulangi, kiamat dibagi menjadi dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil yang kita kenal dengan kiamat sugro, sebagai contohnya yakni kematian individu, bencana alam, peperangan besar, kemudian wabah atau virus COVID yang pernah kita alami. Dan sedangkan kiamat kubro itu merupakan kehancuran total alam semesta, kebangkitan semua makhluk dan penghakiman akhir yang menentukan nasib kekal di akhirat. Jadi ketika kiamat kubro telah terjadi, maka kehidupan manusia sudah terhenti dan waktunya untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita gitu. Nah, seperti ini untuk tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi di sekitar kita gitu ya. Ada perzinahan dan musik yang merajalela, kemudian yang sebelumnya itu penaklukan Baitul Maqdis, perpecahan silaturahim, pergantian kedudukan, pembohong atau saksi palsu, dan lain sebagainya. Untuk tanda-tanda kiamat besar yakni munculnya Dajjal, sosok
sosok yang penyebar fitnah pada akhir zaman, kemudian akan ditumpas atau diperangi oleh Nabi Isa yang akan turun ke muka bumi dibantu oleh Imam Mahdi. Dan kemudian Nabi Isa juga masih memiliki amanah dari Allah untuk memerangi Ya'juj dan Ma'juj, ya. Jadi ini merupakan makhluk yang menyebar ke seluruh belahan dunia dan menciptakan kerusuhan besar-besaran seperti itu. Dan selanjutnya juga ada matahari terbit dari barat serta asap yang mematikan. Ini kita kenal dengan ad-dukhan. Nah, ini yang bisa kalian saksikan, tanda-tanda kiamat besar, munculnya Dajjal, yang merupakan tanda-tandanya itu memiliki mata satu, maksudnya satunya itu bisa berfungsi dengan baik, namun mata yang satunya atau sebelahnya itu rusak, gitu, sesuai dengan hadisnya. Pengikut Dajjal, siapakah pengikut Dajjal itu? Yang pastinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan Dajjal akan keluar dengan pasukan kaum Yahudi sesuai dengan hadis sahih yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian qadarullahnya nanti Nabi Isa akan diperkenankan Allah untuk turun ke muka bumi dan menumpas kejahatan dari Dajjal itu sendiri. Kemudian ada juga riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Isa akan turun di Masjid Menara Putih. Masjid Menara Putih ini sesuai dengan sejarah yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu berada di Damaskus, ya. Jadi bangunan peninggalan dari dinasti Umayyah. Nabi Isa nanti akan turun ke Masjid Damaskus dan memimpin umat Islam, dibantu oleh Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi ini merupakan pemimpin akhir zaman yang dibaiat oleh kaum muslim itu sendiri dengan jumlah yang sedikit, ya, dibandingkan dengan pengikut Dajjal itu sendiri. Ciri-cirinya yang jelas akhlaknya mulia, akhlaknya baik, tapi tidak semulia Rasulullah, walaupun namanya juga sama, namanya yakni Muhammad. Dan Imam Mahdi ini akan membantu Nabi Isa melawan Dajjal. Kemudian setelah Dajjal itu mati dengan tombakan tongkat dari Nabi Isa itu sendiri, Allahu a'lam berapa tahun kemudian Allah akan menurunkan dan memperkenankan Ya'juj dan Ma'juj ini sosok yang jumlahnya sangat banyak sekali, menyebar ke seluruh permukaan bumi dan membuat kekacauan di mana-mana serta membunuh dan memakan apapun yang ia jumpai. Akhir hayat dari Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari doa Nabi Isa, ya. Jadi Nabi Isa berdoa bahwasanya karena jumlah pasukan orang muslimin itu lebih sedikit dibandingkan dengan Ya'juj Ma'juj, sehingga Nabi Isa berdoa kepada Allah, dan salah satunya burung inilah yang akan membawa jasad Ya'juj dan Ma'juj dari muka bumi ini. Dan selanjutnya juga ada tanda-tanda besar hari akhir, munculnya asap tebal yang menyelimuti bumi selama 40 hari yang menyebabkan kulit orang-orang yang tidak beriman itu melepuh, ya. Jadi tidak ada perlindungan gitu loh. Kita kenal dengan ad-dukhan. Ad-dukhan ini juga nama dari salah satu surah yang ada di Al-Quran. Allahu a'lam kapan datangnya, yang jelas ad-dukhan ini pasti akan terjadi. Ada juga dabah
ini merupakan hewan melata yang akan memberikan tanda di dahi orang muslim, ya, dengan tongkat yang di bawahnya. Ada juga munculnya api dari perut Yaman di Syam berarti ya. Kemudian ini peristiwa penting di hari akhir, jadi di hari kiamat. Jadi ada tiupan sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil itu sendiri, sehingga makhluk hidup akan mati seketika dan alam semesta hancur total. Kemudian ada masa di mana kebangkitan dari kubur atau kita kenal dengan Yaumul Ba'ats. Selanjutnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kuburnya akan digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah bertahun-tahun manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan melakukan penimbangan amal baik dan buruknya yang dikenal dengan Yaumul Mizan, sekaligus penentuan nasib akhir surga dan neraka. Surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, serta neraka bagi yang ingkar dan berbuat dosa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih berat dibanding dengan kesalahan kita. Pintu gerbang ke akhirat. Jadi ini kita sudah masuk ke perjalanan manusia menuju ke akhirat, dimulai dari alam barzah atau kita kenal dengan pintu gerbang akhirat. Siapapun yang hidup di muka bumi pasti akan meninggal atau meninggalkan kehidupan ini. Ada di surah Al-Mu'minun ayat 100, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mana mereka dibangkitkan. Setelah di alam kubur, manusia akan dibangkitkan oleh Allah dengan serentak. Hadis yang meriwayatkan bahwasanya manusia akan dibangkitkan dari tulang ekornya. Hari kebangkitan juga kita kenal dengan Yaumul Ba'ats. Yang selanjutnya adalah Yaumul Mahsyar, di mana seluruh manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan dari kuburnya. Allah alam berapa waktunya, yang jelas manusia akan menanti pengadilan akhirat. Kemudian seperti yang sudah Ibu sampaikan pada awal tadi, yaitu Yaumul Mizan, hari penimbangan, di mana manusia akan ditimbang secara rinci, secara adil amal baik dan buruknya. Tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa berbohong pada kesempatan itu. Kemudian jadi apapun yang ada di muka bumi ini yang tidak bernyawa itu pasti akan memberikan kesaksian kepada Allah. Adapun hewan, benda-benda lain menjadi saksi perbuatan manusia. Oleh karena itu, di mana kita berada, semoga kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Nah, wah, ngeri sekali jika kita melihat gambaran dari perbedaan dua gambar yang ada di layar ini. Semoga kita semuanya bisa masuk surga dan hidup kekal di dalamnya. Amin. Nah, ini sebelum Ibu mengakhiri sesi
presentasi atau penjelasan pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari atau menyimak hikmah meyakini hari kiamat atau hari akhir itu. Yang pertama, manfaatnya meningkatkan ketakwaan sehingga terdorong semangat beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari dosa, kemudian memiliki sikap yang lebih bertanggung jawab lagi, dan pastinya semangat untuk bersedekah, berinfak, tidak hanya menghabiskan harta benda kita untuk diri kita saja, tapi kita juga ingat kepada hak-hak orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, kesadaran akan kefanakan. Jadi kita sadar bahwasanya semuanya tidak ada yang abadi dan semuanya bersifat sementara. Dan kenapa kita harus meyakini? Karena sebagai umat Islam kita harus memiliki iman yang sempurna, dan yang paling penting janji Allah itu pasti ya. Jadi jika Allah sudah menetapkan adanya hari akhir, pasti momen atau peristiwa itu akan terjadi. Jadi kita sejak dini harus mempersiapkan bekal kita, amalan kita, berperilaku yang baik antar sesama, dan pastinya apapun yang telah kita lakukan baik buruknya pasti akan berdampak pada diri kita sendiri. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini memberikan manfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.